Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Desti Julfitria. Di video kali ini aku bakal ngebahas soal SKB Kesehatan tentang Gerakan Masyarakat Indonesia Sehat atau Germas. Di video ini ada 10 soal latihan yang bisa kita bahas dan seperti biasanya sebelum kita membahas, aku bakal kasih waktu kalian 10 detik untuk menjawab. Soal yang pertama, tujuan umum dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas adalah A. Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. B. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat. C. Meningkatkan produktivitas masyarakat. D. Mengurangi beban biaya kesehatan. Pada buku panduan Germas, tujuan umum Germas adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan tujuan khususnya yang pertama meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat. Kemudian yang kedua meningkatkan produktivitas masyarakat dan yang ketiga mengurangi beban biaya kesehatan. Jadi option jawaban benar untuk soal yang pertama adalah A, karena option B, C, dan D merupakan tujuan khusus dari Germas. Soal nomor 2, di bawah ini merupakan kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka Germas adalah kecuali A. Peningkatan aktivitas fisik, B. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, C. Peningkatan edukasi hidup sehat, D. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, E. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka Germas ada 6. Yang pertama peningkatan aktivitas fisik, yang kedua peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, yang ketiga penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, yang keempat peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, yang kelima peningkatan kualitas lingkungan, dan yang terakhir peningkatan edukasi hidup sehat. Jadi yang tidak termasuk dalam kegiatan utama Germas adalah option D, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Soal nomor 3, salah satu dari 3 fokus utama Germas 2016 sampai 2017 adalah A. Melakukan aktivitas fisik, B. Edukasi hidup sehat, C. Perilaku hidup bersih dan sehat, D. Konsumsi karbohidrat dan protein, E. Meningkatkan kualitas lingkungan. Fokus Germas 2016-2017 adalah yang pertama melakukan aktivitas fisik, yang kedua konsumsi sayur dan buah, dan yang terakhir memeriksa kesehatan secara berkala. Jadi opsi jawaban benar untuk soal nomor 3 adalah A. Soal nomor 4 yang bukan termasuk bentuk kegiatan aktivitas fisik pada anak sekolah adalah A. Gerakan barisan, B. Gerakan kapiten, C. Gerakan pramuka, D. Bermain waktu istirahat, E. Senam anak bangsa. Aktivitas fisik pada anak sekolah, bentuk kegiatannya yang pertama gerakan barisan, yaitu gerakan yang dapat dilakukan peserta didik memasuki kelas disertai lagu yang gembira. Kemudian gerakan kapiten, yaitu gerakan yang dapat dilaksanakan pada saat pergantian pelajaran disertai lagu yang gembira untuk menghilangkan rasa jenuh atau ngantuk. Kemudian yang ketiga bermain waktu istirahat dan yang terakhir adalah senam anak bangsa, latihan awal pada saat peserta didik berolahraga yang dipandu oleh guru olahraga. Jadi yang bukan termasuk bentuk kegiatan aktivitas fisik pada anak sekolah adalah C, gerakan pramuka. Soal nomor 5, anjuran konsumsi buah dan sayur bagi remaja dan orang dewasa per hari adalah A. 200-300 gram, B. 300-400 gram, C. 400-500 gram, D. 400-600 gram, E. 500-600 gram.
Setiap orang dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300-400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400-600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi sayur dan buah-buahan tersebut adalah porsi sayur. Jadi option jawaban benar untuk soal nomor 5 adalah D. Soal nomor 6, 1. Setiap individu atau penduduk usia lebih dari 15 tahun. 2. Setiap individu atau penduduk usia lebih dari 17 tahun. 3. Seluruh desa atau kelurahan di setiap kabupaten atau kota. 4. Desa atau kelurahan yang berisiko tinggi. 5. Hanya untuk individu yang memiliki riwayat PTM. Yang merupakan sasaran dari kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin adalah A. 1 dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 1 dan 4, D. 2 dan 5, E. 2 dan 4. Pada pemeriksaan kesehatan secara rutin, sasarannya yang pertama adalah setiap individu atau penduduk usia di atas 15 tahun, kemudian yang kedua seluruh desa atau kelurahan di setiap kabupaten atau kota. Jadi option jawaban benar untuk soal nomor 6 adalah A, 1 dan 3. Soal nomor 7, kegiatan pemeriksaan atau screening kesehatan secara rutin sebagai upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh setiap penduduk usia di atas 15 tahun ke atas untuk mendeteksi secara dini adanya faktor risiko perilaku yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit di bawah ini kecuali A. Penyakit jantung, B. Kanker, C. Diabetes, D. Penyakit paru kronik, E. Hipertensi. Pada pemeriksaan kesehatan secara rutin, kegiatan pemeriksaan atau screening kesehatan secara rutin sebagai upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh setiap penduduk usia 15 tahun ke atas untuk mendeteksi secara dini adanya faktor resiko perilaku yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung, kanker, diabetes, dan penyakit paru kronis, gangguan indera, serta gangguan mental. Jadi pilihan kecualinya adalah option E, hipertensi. Kita lanjut soal nomor 8. Yang tidak termasuk kegiatan utama Germas oleh Kemenkes adalah A. Melaksanakan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok atau KTR. B. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif serta aktivitas fisik. C. Meningkatkan kegiatan upaya kesehatan sekolah atau UKS, mendorong sekolah sebagai kawasan tanpa rokok atau KTR, dan mendorong sekolah ramah anak. D. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintahan dan swasta. Option jawaban benarnya adalah C, karena meningkatkan kegiatan upaya kesehatan sekolah atau UKS, mendorong sekolah sebagai kawasan tanpa rokok, dan mendorong sekolah ramah anak adalah bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Soal nomor 9, logo Germas menggunakan konsep pita yang bersambung dengan 4 warna yang berbeda menggambarkan A. Warna dari beberapa makanan sehat seperti buah-buahan dan sayuran yang dapat dikonsumsi sebagai salah satu cara untuk mewujudkan hidup sehat. B. Kerjasama serta komitmen kementerian atau lembaga dunia usaha, organisasi masyarakat, dan akademisi dalam menciptakan masyarakat sehat. C. Momentum strategis sebagai tonggak awal dimulainya gerakan masyarakat hidup sehat. D. Sumber daya, potensi, dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dalam mencapai hidup sehat. Makna logo Germas, yang pertama bentuk logo menggambarkan masyarakat Indonesia yang memiliki hidup sehat melalui aktivitas fisik serta deteksi dini penyakit.
Kemudian logo menggunakan konsep pita yang bersambung dengan 4 warna yang berbeda, menggambarkan kerjasama serta komitmen kementerian atau lembaga, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan akademisi dalam menciptakan masyarakat sehat. Warna-warna yang dipergunakan pada logo mencerminkan warna-warna dari beberapa makanan sehat, seperti buah-buahan dan sayuran yang dapat dikonsumsi sebagai salah satu cara untuk wujudkan hidup sehat. Jadi opsi jawaban benar untuk soal nomor 9 adalah B. Soal terakhir, pada cek kesehatan secara rutin, kegiatannya adalah kecuali A. Cek tekanan darah, B. Cek lingkar perut, C. Cek lingkar lengan atas, D. Cek arus puncak respirasi, E. Deteksi dini kanker leher rahim. Pada cek kesehatan secara rutin, kegiatannya adalah yang pertama cek tekanan darah, kemudian cek kadar gula darah, cek lingkar perut, kemudian cek kolesterol total, cek arus puncak expirasi, dan deteksi dini kanker leher rahim. Jadi opsi jawaban benar untuk soal nomor 10 adalah C. Cek lingkar lengan atas, karena cek lingkar lengan atas atau lila ini merupakan pemeriksaan pada ibu hamil. Nah, itu dia teman-teman 10 soal tentang Germas yang bisa aku share. Semoga soal-soal yang bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian semua yang ada masukan atau request soal, kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih.